warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Wilayah Indonesia merupakan wilayah rawan bencana geologi, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kenapa hal itu terjadi di Indonesia? Karena Indonesia merupakan wilayah pertemuan 4 lempeng dunia. Yang pertama, lempeng Eurasia, yang kedua, lempeng Indo-Australia, yang ketiga, lempeng Samudra Pasifik, dan yang keempat, lempeng Filipina. Nah, hasil pergerakan dari keempat lempeng tersebut menghasilkan 3 tipe interaksi. Yang pertama, ada interaksi gerak saling menjauh sehingga menimbulkan terjadinya rekahan. Interaksi yang kedua adalah interaksi gerak lempeng yang saling mendekat sehingga menimbulkan adanya zona subduksi. Dan yang ketiga adalah pergerakan lempeng yang saling menabrak satu sama lain secara menyerong. Nah, teman-teman, kali ini kami sudah menyiapkan sebuah alat peraga. Ya, di sini kami sudah menyiapkan sebuah akuarium. Di dalam akuarium ini kami sudah simpan 2 buah balok, balok A dan balok B. Nah, kedua balok ini kita ibaratkan sebagai lempengan bumi. Ini lempengan A dan lempengan B. Nah, untuk zona yang hijau ini kami ibaratkan sebagai daratan. Nanti kami akan menarik salah satu dari balok ini. Ini akan kami tarik ke sebelah sini. Dan kita ibaratkan sebagai terjadinya pergerakan lempeng. Apakah yang terjadi ketika lempeng ini kami tarik? Nah, sebelumnya kita lihat ini adalah kondisi normal ketika tidak terjadi pergerakan lempeng atau terjadi pergerakan lempeng, tetapi pergerakannya hanya sedikit saja. Nah, oke, kita lihat apa yang akan terjadi jika lempeng ini kita tarik secara langsung. Sekali lagi. Nah, untuk ini kita ibaratkan sebagai pemukiman warga. Ini masih zona normal ketika tidak terjadi gerakan lempeng. Nah, nanti kita akan lihat gerakan ini secara perlahan-lahan. Bisa kita lihat bersama-sama ketika salah satu lempeng tersebut ditarik, terjadi pergerakan yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya. Ketika terjadi gangguan keseimbangan air laut pun bergerak untuk mencari keseimbangan. Ketika mencapai bibir pantai atau daratan, ketinggian gelombang air laut dapat mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan air laut yang begitu banyak. Nah, teman-teman, pergerakan lempeng tersebut merupakan hasil dari adanya gerakan berputaran berlawanan dari bebatuan panas yang berada di bawah bumi dan menghasilkan adanya dataran baru di bawah laut. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga, tidak semua gerakan lempengan itu dapat menimbulkan adanya tsunami. Hanya gerakan lempengan yang berpusat di tengah laut dengan kedalaman maksimal 30 km dan menghasilkan gempa minimal 7 skala Richter itu dapat menghasilkan terjadinya tsunami. Oke, kita akan praktekkan sekarang apabila gerakan lempeng tersebut terjadi secara perlahan, apakah dapat menimbulkan adanya tsunami atau tidak. Ini masih kondisi normal ketika tidak terjadi pergerakan. Kita lihat ketika terjadi pergerakan tetapi secara perlahan. Sekali lagi kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat ketika terjadi pergerakan tadi secara perlahan, air laut tidak naik ke atas pemukiman warga. Dengan demikian, ketika terjadi pergerakan dari lempengan ini tetap bisa perlahan-lahan, tidak berpotensi menimbulkan adanya tsunami. Nah, teman-teman, di tengah laut maksimal tinggi gelombang tsunami hanya mencapai beberapa meter saja, sehingga tidak membahayakan kapal yang berlayar. Meski demikian, kecepatan gelombang tsunami di dasar laut dapat mencapai ratusan kilometer per jam menuju daratan. Nah, ketika sampai ke daratan, ketinggian gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian 30 sampai 40 meter karena adanya penumpukan air laut yang begitu banyak. Nah, dengan adanya gaya yang begitu dahsyat dari gelombang tsunami tersebut dapat menghancurkan bangunan-bangunan dan pemukiman warga dan tidak jarang juga memakan korban. Nah, teman-teman, itulah dia tadi bagaimana proses terjadinya tsunami akibat adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh. Dicukupkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.